Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizky kali ini akan menjelaskan mengenai mata kuliah analisis laporan keuangan dengan submaterinya mengenai jenis dan komponen laporan keuangan. Oke, jenis laporan keuangan itu ada 5. Pertama neraca, kedua laporan laba rugi, perumahan modal, arus kas, laporan catatan atas laporan keuangan. Nah, neraca itu dibagi menjadi 2 posisi. Yang pertama aktiva atau harta dan pasiva kewajiban dan ekuitas. Kewajiban itu contohnya adalah utang, gitu ya. Jadi yang harus dibayar, utang. Sedangkan laporan laba rugi itu adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kemudian ada laporan perubahan modal, itu berisi mengenai jumlah dan jenis modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Laporan arus kas itu adalah laporan yang menunjukkan semua aspek berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi keluar masuknya dana. Kemudian yang terakhir yaitu laporan catatan atas laporan keuangan. Merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Nah, dalam neraca itu yang bagian aktiva di sisi kanan, sedangkan bagian pasiva di sisi kiri, itu ya. Komponennya apa saja? Nah, di sini kita menjelaskan aktiva dulu, dibagi menjadi 3, yaitu aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Ingat, aktiva lancar itu yang bisa dicairkan lebih cepat atau jadi contohnya yaitu kas. Jadi maksudnya aktiva lancar itu yang bisa dicairkan lebih cepat. Kemudian aktiva tetap itu biasanya yang tidak bisa bergerak. Contohnya tanah, mesin, seperti itu. Kemudian ada kewajiban lancar, utang jangka pendek, jadi ini adalah utang kurang dari 1 tahun. Sedangkan utang jangka panjang itu adalah utang yang lebih dari 1 tahun. Oke, langsung saja ke bagian garis besar komponen neracanya ini. Aktiva lancar, yang masuk ke aktiva lancar ada kas, gitu ya. Rekening pada bank, bisa giro, bisa tabungan. Kemudian deposit berjangka, ini maksudnya adalah jenis deposit dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan. Biasanya berjangka itu 1 sampai 24 bulan. Surat berharga, kemudian surat berharga itu bisa contohnya adalah surat berharga contohnya bisa sertifikat deposito, saham, obligasi, dan yang bisa dijual belikan atau yang bisa diuangkan. Piutang itu adalah tagihan perusahaan kepada pihak lainnya yang memiliki jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Maksudnya adalah contohnya kredit, jadi piutang. Saya memberikan hutang ke pihak A. Nah, berarti saya itu memberikan piutang. Saya memiliki piutang. Itu ya. Kemudian pinjaman yang diberikan, sediaan ini adalah sejumlah barang yang disimpan dalam gudang. Biaya yang dibayar di muka ini adalah bahasa kerennya kalau kalian tahu adalah DP atau down payment, uang muka, atau kalau kata orang dulu itu adalah perskot. Pendapatan yang masih harus diterima, aktiva lancar lainnya. Oke. Next yaitu penyertaan, ada aktiva tetap. Aktiva tetap ini adalah ada yang berwujud dan tidak berwujud. Berwujud ada tanah, mesin, bangunan, peralatan kendaraan. Akumulasi penyusutan ini adalah penyusutan barang, bisa mesin. Nah, kemudian goodwill, hak cipta, lisensi, merek dagang. Aktiva lainnya ini adalah gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang, uang jaminan, uang muka, dan lainnya. Next ke pasiva. Pada pasiva itu ada kewajiban dan ekuitas. Kewajiban adalah utang, ekuitas adalah modalnya.
Utang dibagi menjadi dua, utang lancar jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang dagang, wesel, bank, pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang sewa guna, utang dividen ini adalah keuntungan saham yang belum terbayarkan, utang gaji, utang lancar lainnya. Utang jangka panjang, hipotek ini berarti adalah bangunan, gitu ya, tanah, gitu. Utang obligasi, utang bank jangka panjang, utang jangka panjang lainnya. Kemudian ada ekuitas modal saham, agio saham, laba ditahan, dan cadangan laba modal sumbangan. Oke. Ini adalah rumus aktiva. Aktiva itu rumusnya kewajiban plus modal. Jadi maksudnya antara neraca sisi aktiva dan di sisi pasiva harus seimbang atau sama. Kalau seandainya tidak sama berarti kalian salah menghitung atau memasukkan nominalnya neraca. Nah, ini bentuknya ada kontrol, account form, sama laporan. Nih, contohnya, ini adalah bentuk kontrol atau horizontal, jadi dibagi menjadi dua, aktiva di sisi kanan, pasiva di sisi kiri. Aktiva tadi ini ya, ada lancar tetap lainnya, kemudian kalau pasiva itu terkait dengan kewajiban utang dan ekuitas atau modal. Ini dalam bentuk vertikal atau laporan. Jadi disusun dari atas ke bawah, mulai dari aktiva dulu, kemudian dari pasiva. Pasiva ini ya. Nah, mulai dari utang lancar ini adalah pasiva sampai sini. Oke, ini adalah penjelasannya. Oke, ini penjelasannya yaitu aktiva itu apa saja. Aktiva lancar itu termasuk dari kas, bank, surat berharga ini. Aktiva tetap berupa tanah, kalau yang tidak berwujud berupa merek dagang, aktiva lainnya berupa bangunan, ini. Utang lancar berupa utang dagang, gaji. Nah, ini ya. Oke. Next ada utang pajak, berarti perusahaan belum membayar pajak gitu ya. Obligasi, hipotek, modal, ekuitas, laba ditahan. Nah, kemudian ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu yang termasuk laporan laba rugi adalah, nah ini, komponen laba rugi. Ada dua jenis, pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok, pendapatan diperoleh dari luar usaha pokok, usaha sampingan, kemudian ada pengeluaran. Komponennya laporan laba rugi adalah penjualan atau pendapatan, HPP laba kotor, biaya operasi, yang termasuk biaya operasi adalah biaya umum, biaya penjualan, kemudian biaya sewa, administrasi, dan operasi lainnya. Laba kotor, penyusutan pendapatan bersih, pendapatan lainnya, laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, earning before interest and tax, kemudian ada biaya bunga, nih. Kemudian ada laba sebelum pajak atau EBT, pajak, laba sesudah bunga dan pajak, laba per lembar saham. Contohnya ini. Ini adalah laporan laba rugi. Nih ya. Nah, ini adalah laporan laba rugi. Kemudian ini adalah bentuk laba ruginya. Bentuknya adalah tunggal dan majemuk. Kalau tadi untuk neraca ada skontro, ya, ada horizontal dan vertikal. Ini single step. Ini adalah laporan laba rugi single step. Kemudian ini adalah laporan laba rugi multiple step. Oke. Untuk laporan keuangan, cara membacanya mulai dari belakang, ada surat CEO, kemudian laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, aliran kas, perubahan posisi, catatan kaki, penjelasan analisis kalau ada kekuatan kelemahannya, kemudian laporan oleh audit independen. Ini catatan kakinya ya. Oke, insya Allah sudah selesai untuk bab 2. Nah, penjelasan dari Bu Rizky, nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama di grup Telegram.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.